Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Today we would like to discuss about statement forms and paragraph construction. In bahasa Indonesia we say bentuk-bentuk pernyataan dan penyusunan suatu paragraf. Mari pertama kita lihat apa yang dimaksud dengan statement forms. Sebenarnya kita semua sudah maklum bahwa secara umum bentuk pernyataan, terutama pernyataan tertulis, itu secara garis besar dapat dipilah menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pernyataan deskriptif atau descriptive statement, kemudian pernyataan proses atau process statement, dan yang ketiga adalah pernyataan definitif atau definitive statement, atau kadang disingkat cukup dengan definition. Apa yang dimaksud dengan masing-masing itu seperti apa? Mari kita perhatikan butir satu-satu. Descriptive statement atau description adalah suatu pernyataan yang menjelaskan sesuatu berdasarkan bagian-bagiannya. Itu intinya. Next. Baik, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Yang pertama, sebagaimana saudara baca pada slide, Pulau Jawa terdiri atas dan seterusnya. Kemudian, perhatikan contoh kalimat dalam bahasa Inggris, kalimat kedua, the basic parts of a plan are bla bla bla. Perhatikan pada dua contoh kalimat ini, bahwa pada kalimat yang pertama, ya, ada penggalan kata-kata yang menyatakan terdiri atas dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa uraian yang berikutnya itu adalah menunjukkan bagian-bagian penyusun Pulau Jawa. Demikian pula pada kalimat yang kedua, setelah ungkapan are, maka yang tertera di situ adalah components atau parts dari suatu tumbuhan atau tanaman. Next. Oke, butir 1-2 di sini menyatakan tentang apa itu proses statement, yang kadang-kadang cukup disingkat dengan proses. Cukup dilihat dari namanya saja, maka pernyataan ini menggambarkan suatu proses. Jadi diawali dengan subjek, kemudian rangkaian kata di belakangnya atau verbnya itu akan menunjukkan proses atau mekanisme yang menjelaskan tentang subjek tersebut. Perhatikan contoh di dalam bahasa Indonesia, fotosintesis adalah suatu proses kimia, dan seterusnya. Perhatikan di situ bahkan ada kata-kata suatu proses kimia, jelas ini menjelaskan tentang suatu proses. Kemudian perhatikan yang butir 1-3, definitive statement atau definition atau definisi. Sebenarnya definisi itu dapat berupa pernyataan deskriptif atau pernyataan proses atau gabungan dari keduanya yang memberikan penjelasan yang ringkas dan utuh tentang sesuatu hal. Next. Okay, in this slide number 4, you can see 4 example atau 4 sentences, the examples of definition. Ya, ini adalah 4 contoh dari definisi dalam bahasa Inggris. Dan perhatikan kalimat yang pertama dan kalimat yang ketiga itu diawali dengan kata-kata germination is the process whereby. Kemudian kalimat yang ketiga, pollination is the process whereby. Ini menegaskan bahwa bentuk uraian atau pernyataan tersebut adalah pernyataan definisi yang berasal dari proses. Sedangkan kalimat yang kedua dan keempat itu lebih menunjukkan penjelasan tentang sesuatu atau definisi tentang sesuatu yang didasarkan pada bagian-bagian atau deskriptif. Jadi kalimat kedua dan keempat ini menunjukkan definisi yang berasal dari descriptive statement. Sebenarnya
Ada pula bentuk yang kelima yang sebenarnya merupakan gabungan, atau dengan kata lain, definisi yang berasal dari gabungan antara pernyataan definitif maupun pernyataan proses. Okay, now let's go to paragraph construction atau penyusunan paragraf. Suatu alinea atau paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat tertulis yang disusun dalam urutan yang logis untuk menjelaskan tentang sesuatu dengan jelas namun cukup ringkas. Berdasarkan tahap atau urutan uraiannya, paragraf itu dipilah menjadi dua kelompok, yakni paragraf deduktif dan paragraf induktif. Perhatikan pada catatan, paragraf deduktif itu ditandai dengan ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Sedangkan pada paragraf induktif, ide pokok itu berada pada akhir. Contoh yang paling mudah untuk keduanya, bentuk paragraf deduktif itu biasanya digunakan untuk uraian yang bersifat analisis. Ya, biasanya ide pokoknya diletakkan di awal atau definisi diletakkan di awal, baru kemudian ada penjelasan. Sedangkan pada paragraf deduktif, induktif, contohnya adalah bentuk penyusunan kesimpulan, ya, di mana ide pokoknya nanti justru diletakkan pada bagian akhir. Nah, selanjutnya materi ini akan lebih banyak membahas tentang bentuk-bentuk paragraf deduktif, karena ini yang akan banyak saudara jumpai dalam berbagai tulisan ilmiah. Baik, kita masuk sekarang ke dalam contoh bentuk paragraf. Perhatikan pada awal slide ini, di sana tertulis fotosintesis adalah suatu proses yang terjadi pada tumbuhan dan seterusnya, yang kemudian diakhiri dengan kalimat terakhir, secara ringkas, proses fotosintesis dapat ditulis dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Apabila kita perhatikan dengan cermat, maka pada contoh ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, ide pokok yang berupa definisi itu diletakkan di kalimat yang pertama. Berarti ini adalah merupakan paragraf deduktif. Kemudian, uraian yang berikutnya itu lebih akan memberikan penjelasan. Bila itu satu proses, maka dia akan menjelaskan urut-urutan proses seperti yang dijelaskan di butir 1, 2, 3. Dan kemudian pada butir yang keempat, ini saudara lihat bahwa urut-urutan kalimat pada paragraf contoh di atas tersusun secara logis. Ya, di akhir itu nampak seperti ada suatu kesimpulan. Nah, next. Oke, dalam slide ke-8 ini diberikan suatu contoh. Di sana ada 4 kalimat yang dibuat susunannya secara acak. Ya. Saudara akan diminta untuk membuat atau mengurutkan kembali dengan menggunakan urutan yang logis, sehingga dia akan menjadi suatu paragraf deduktif yang baik. Tentu saja prinsipnya di sini adalah saudara harus mencari mana itu definisi dan itu diletakkan di bagian paling depan. Sehingga dengan demikian maka apabila masing-masing kalimat itu kita beri nomor sesuai dengan yang tertera di slide ini, urutan kalimat yang seharusnya untuk menyusun paragraf deduktif yang baik adalah 3, 4, 1, dan 2. Atau dengan cara lain, urut-urutan kalimat 1 sampai 4 di atas apabila kita susun dalam satu bentuk uraian lengkap, dia akan diawali dengan pollination is the process whereby, karena ini adalah definisi. Nah, kemudian uraian yang berikutnya adalah menggunakan prinsip uraian urutan logis. Sedangkan kalimat yang terakhir, the next stage is fertilization, itu menunjukkan bahwa paragraf ini nanti akan dilanjutkan dengan paragraf lain yang menjelaskan tentang fertilization atau
pembuahan. Pada slide yang terakhir ini diberikan suatu contoh bahan latihan yang perintahnya adalah rearrange the order of the sentences in each part below to make a good paragraph by writing correct number in front of each sentence. There is a note, ada satu catatan. Put the definition as the first part of each paragraph. Nah, mari kita coba ke part A dan part B. Silahkan saudara baca. Kemudian ingat, kalimat pertama adalah definisi. Yang berikutnya adalah urut-urutan kalimat itu secara logis. Selamat mencoba. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.